Kami kembali melanjutkan dialog pemirsa masih bersama dengan mantan Ketua Timnas Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi Bapak Cepi Hakim. Pak Cepi, saya ingin sedikit teknis soal apa yang terjadi hari ini. Katanya pilot itu sempat meminta kepada petugas TNI untuk melakukan return to base, kembali lagi ke landasan. Biasanya Pak, dalam kondisi seperti apa pilot akan meminta seperti itu? Sebelum pesawat berangkat itu pilot sudah harus ngecek bahwa pesawatnya itu bisa terbang atau tidak. Jadi ada terminologi yang dikatakan no-go item. Jadi ada hal yang dia kalau ini nggak berfungsi dia tidak akan berangkat. Checklistnya panjang ya Pak biasanya? Ya ada sequence-nya, ada before flight, ada before starting engine, ada semua dengan checklist. Itu pasti dikerjakan oleh pilot. Nggak mungkin pilot nggak mengerjakan itu. Nah setelah dia take off, kalau dia menghadapi masalah dalam penerbangan, masalah teknis, itu juga ada klasifikasinya. Misalnya ada yang rusak ini, oh dikerjakan ini. Kalau dikerjakan ini baik, oh bisa terus. Ini harus dikerjakan ini, tapi kalau masih begini, oh itu harus kembali. Itu semua udah ada. Step-stepnya udah ada Pak ya? Sudah ada, jelas sekali. Okay. Apa sih yang menyebabkan dia return to base? Yang jelas karena pesawat itu tidak bisa lagi digunakan untuk menuju ke destination, ke tempat tujuannya. Jadi dia harus kembali. Sebetulnya dia bukan harus kembali. Pada titik-titik tertentu, apabila pilot mendapatkan masalah yang pesawat itu memang sudah tidak bisa diterbangkan lagi, dia harus landing as soon as possible. Ya. Kalau dia masih dekat, dia pasti namanya return to base. Kalau dia di tengah-tengah, dia harus cari yang terdekat di mana. Kalau dia sudah melewati yang namanya point of no return, dia harus lanjut ke destinasi. Itu semua sudah ada di flight plan-nya. Semua pilot berangkat tuh dengan flight plan, dan di flight plan-nya itu dia sudah dengan rapi sudah ada semua itu. Jadi kalau misalnya terjadi seperti tadi pagi, dia harus return to base. Pasti dia berhadapan dengan masalah yang bahwa pesawat itu memang sudah tidak bisa digunakan terbang menuju ke destinasi. Jadi dia return to base. Oke, kalau ada laporan dari BMKG sebetulnya cuaca pada pagi hari tadi itu baik? Itu semua bagian dari flight planning. Ya, jadi dalam penerbangan tuh semua sudah teratur dengan baik, dengan rapih. Begitu isi flight plan, dia sudah harus tahu dia akan lewat mana, di ketinggian mana, dia akan berhadapan dengan cuaca bagaimana, itu semua sudah ada. Dan itu step-step yang rutin ya, itu day-to-day activities dari pilot dan co-pilot. Begitu juga kalau dia berhadapan dengan masalah-masalah pada waktu dia melaksanakan tugasnya. Pasti dia sudah prepare untuk berhadapan dengan masalah-masalah itu. Jadi secara sederhana dia mempunyai normal procedure checklist, ada emergency procedure checklist. Dalam keadaan normal apa yang harus dia kerjakan, dalam keadaan tidak normal atau ada gangguan apa yang harus dia kerjakan. Pembagian tugasnya pun udah ada. Captain mengerjakan apa, co-pilot mengerjakan apa, si flight engineer mengerjakan apa. Itu juga ada koordinasi misalnya dengan air traffic control. Air traffic control juga sudah tahu betul, sudah paham betul bahwa kalau terjadi apa-apa, call-nya misalnya di stress message, ya misalnya mayday atau pen atau apa. Mereka sudah tahu sih degrees of priority dari pesawat-pesawat yang mengalami emergency itu juga sudah dipahami oleh air traffic control. Jadi sebenarnya paket dari operasi penerbangan itu secara utuh sudah dituangkan dalam aturan dan prosedur yang standar secara internasional. Jadi tidak ada yang perlu diragukan sebetulnya. Dan moda transportasi udara relatif ya dia adalah moda transportasi yang paling aman dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Oke, Pak Cepi, ketika Anda katakan kalau kita bicara soal meragukan atau tidak, ketika pesawat itu akhirnya terbang, jadi apakah kita masih perlu meragukan pesawat itu layak terbang atau tidak? Syarat untuk pesawat itu terbang atau tidak itu berlapis-lapis, tidak sesederhana yang orang duga. Ya. Teknisi yang bertanggung jawab, dia menandatangani logbook bahwa pesawat itu bisa terbang, dia sudah melakukan beberapa lapis yang harus dia kerjakan. Itu dicek oleh pilot yang datang, dia mau terbang, dia cek logbook. Apa sih pesawat ini berapa jam sih? Apa sih trouble terakhir? Apa sih yang dialami terakhir? Dia
pasti lihat itu. Karena itu bahan dia untuk merencanakan penerbangan. Di situ akan dia lihat, oh ini misalnya sistem ininya terganggu, kemarin udah dibetulin belum? Oh udah dibetulin begini. Dia cek, dia tanya sama teknisinya. Dan hal-hal seperti itu adalah hal-hal pekerjaan harian. Jadi nggak ada yang perlu diragukan. Ada informasi Pak, kemarin itu sebetulnya pesawat yang sama ini sempat mengalami kendala teknis pada saat mau terbang dari Denpasar ke Jakarta, dan ternyata 1 hari setelahnya hari ini tuh mengalami kecelakaan. Kami akan kembali berbincang dengan Pak Cepi, tapi kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali.